Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Arifin, NIM 18 2404033. Yang pertama, bagian pendahuluan. Di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Pandemi COVID-19 ini bisa menjadi permasalahan bagi perbankan karena menghasilkan permasalahan di sektor real atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini bisa terjadi karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona akhirnya membuat Indonesia masuk jurang resesi setelah mencatat pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut dalam 6 bulan terakhir. Data dalam Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa kuartal 2019 sampai dengan 2020 pertumbuhan ekonomi kita minus atau terkontraksi sebesar min 3,49% dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 lalu yaitu 5,02%. Tapi angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin yang anjlok hingga min 5,32%. Hingga presiden, pemerintah dan banyak pihak lain juga menilai bahwa meskipun memang Indonesia resesi tapi sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Sebetulnya ada konsumsi pemerintah saja yang tumbuh positif karena sengaja dibangun untuk stimulus selama COVID-19. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangganya, kemudian investasi, ekspor dan impor memang masih negatif. Bagian kedua yaitu latar belakang. 5 bank dengan aset terbesar di Indonesia sudah merilis laporan keuangannya per kuartal 3 alias hingga 9 bulan tahun ini. Bagi para investor, kinerja bank-bank besar ini tentu menjadi perhatian utama untuk bisa mengetahui saham bank apa yang menarik di koleksi sehingga memprediksi seperti apa arah pergerakan IHSG ke depannya, mengingat sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki bobot besar di IHSG. Di tengah tekanan ekonomi yang mulai mereda setelah hampir 8 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air. Yang ketiga, pembahasan. Bank Mandiri dengan total aset 1.406,65 triliun ini tumbuh juga sekitar 10,27% secara tahunan. Kita lihat dulu dari sisi kredit. Kredit kuartal 1 902,68 dan di kuartal kedua mengalami penurunan yaitu 871,66 dan di kuartal ketiga mengalami peningkatan sedikit yaitu 873,73. Lanjut kita lihat DPK atau dana yang dikumpulkan oleh perbankan dari para nasabahnya. DPK kuartal 1 sebesar 941,34 dan di kuartal kedua mengalami peningkatan yaitu 976,56 dan di kuartal ketiga mengalami lagi peningkatan yaitu 1024,17. Yang terakhir bagian penutup. Terus memperkuat bauran kebijakan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat reformasi struktural. Selain itu, agar sektor perbankan tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat atau menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentukan saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.